Saya lanjut. Jadi bagaimana kalau ya kalimat ini ya didahului oleh ismul istifham atau kata tanya yang berupa hal. Hal ini ya artinya adalah apakah ya. Hal indaka ra'sun, apakah kamu mempunyai kepala? Apakah kamu mempunyai kepala? Ingat, kalau ada pertanyaan hal begini, maka jawabannya ya bisa na'am, bisa la, ya. Na'am itu artinya iya, kalau la tidak. Nah, sekarang kapan jawabannya itu dijawab dengan na'am? Ya, dijawab dengan na'am apabila pernyataan sama dengan kenyataan. Saya ulang lagi, apabila pernyataan sama dengan kenyataan, maka jawab dengan na'am. Ya, jawab dengan na'am. Hal indaka ra'sun, apakah kamu mempunyai kepala? Iya, na'am. Ya, na'am, iya. Indi ra'sun, saya punya kepala. Nah, ketika sekarang ya pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan, maka jawab dengan la. Ya, jawab dengan la. Contoh, hal indaka ra'sun? La, bal indi badanun. Hal indaka ra'sun? Apakah kamu mempunyai kepala? Tidak, tapi saya mempunyai badan. Jadi kepalanya tidak punya, hanya punya badan. Jadi ini bisa ya dijawab dengan la. Saya ulangi lagi, hal indaka ra'sun? Apakah kamu mempunyai kepala? La, tidak, bal indi badanun, tapi saya mempunyai ya badan. Ini yang pertama adalah K, berarti yang ditanya adalah seorang laki-laki. Yang di bawah yang ditanya adalah seorang perempuan. Sama pola kalimatnya. Ketika sama pernyataan dengan kenyataan, maka jawab dengan na'am. Tapi ketika tidak sama antara pernyataan dan kenyataan, maka jawab dengan la. Lanjut untuk yang ketiga. Sekarang apabila dari beberapa anggota tubuh itu ya mau ditambah dengan isim isyarah atau kata tunjuk, ya, maka kata tunjuk ya dan isim yang ditunjuk harus sesuai. Kalau isim isyarahnya ini menggunakan hada, maka ya yang ditunjuk itu harus berupa isim mudzakkar atau yang tidak berakhir dengan ta marbuto. Nah, sekarang ketika kalimat ini disempurnakan lagi ya, diawali dengan ya, kata tunjuk, diakhiri dengan kata sifat. Bagaimana cara menyusunnya? Ini yang perlu diperhatikan adalah ya, isim isyarah ini adalah kata tunjuk, yaitu kata yang menunjuk ya, kata yang digunakan untuk menunjuk suatu barang yang dekat ya, yang dekat atau yang jauh. Nah, di sini kebetulan di sini pakai hada, maka ya penggunaannya adalah ya untuk kata yang tidak berakhir dengan ta marbuto di belakang. Nah, sekarang yang belakang ini adalah kata sifat. Jadi kata sifat itu ya
kata yang melekat pada benda tersebut, sifat. Jadi diberikan sifat. Jismun ini kan badan. Jadi dikatakan ya, bagaimana untuk memberikan sifat kepada jismin ini? Bisa jasad ini dalam keadaan sakit, bisa dalam keadaan kuat, bisa dalam keadaan ya indah, bisa dalam keadaan yang lagi sakit misalkan. Maka untuk memberikan sifat kepada benda ini yang berupa jisim ini, maka harus disesuaikan, ya, harus disesuaikan. Kalau isimnya mudzakkar, ya, kalau isimnya mudzakkar atau laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Hada jismun salim, ini adalah badan yang sehat, ya. Ini badan yang sehat, salim, ya. Hada badanun qawiyun, hada badanun qawiyun, ini adalah badan yang kuat, ini adalah badan yang kuat. Ini isim isyarah, ini isim yang ditunjuk atau musyar ilaih, ya, yang ditunjuk. Yang ini qawiyun adalah sifat, ya, sifat. Sifatnya badan itu apa? Yaitu kuat, ya, kuat. Berarti lawannya kuat ini lemah, ya. Lemah itu juga sifat juga. Hada wajhun jamilun. Hada wajhun jamilun. Ini adalah wajah yang ganteng, yang indah. Ini adalah wajah yang indah. Ingat, ini ya sifat untuk ya isim mudzakkar. Ya, ini isim isyarah untuk mudzakkar. Jadi harus sesuai semua. Ya, ketiga-tiganya harus sesuai. Ismul isyarahnya mudzakkar, isimnya mudzakkar, sifatnya juga mudzakkar. Sekarang lanjut ke warna yang kuning. Isim isyarah ini kalau hada ini untuk mudzakkar, kalau hadihi ini untuk muannas atau perempuan. Ya. Sekarang kalau ada pertanyaan, nah ini kan hadihi, ini katanya untuk kata ganti yang tidak berakhir dengan tun. Sekarang ainun ini kok tidak berakhir dengan tun, kenapa kok pakai hadihi? Nah, ingat, anggota badan ya yang jumlahnya dua, ya, yang jumlahnya dua. Kalau ainun itu kan mata, tapi manusia itu kan punya mata dua, ya, mata dua. Maka isim isyarahnya meskipun ini tidak menggunakan tun, ya, maka isim isyarahnya menggunakan hadihi, ya. Hadihi ainun, ini adalah mata, ini mata, ini mata. Jadi ini meskipun tidak berakhir dengan tun, tapi karena ainun yadun rijlun ini pada diri manusia terdiri dari dua, jadi ada mata kanan, ada mata kiri, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, maka ismul isyarahnya menggunakan isim, ya, ismul isyarah berupa hadihi atau menggunakan muannas. Hadihi ainun, ini adalah mata. Ingat, untuk memberikan sifat kepada ainun ini, karena di sini sudah menggunakan hadihi, ya, maka kata sifatnya harus menggunakan kata sifat untuk muannas, ya, untuk muannas yang berakhir dengan tun, Hadihi ainun salimatun. Tak boleh di sini hadihi ainun salimun. Tak boleh, ya. Karena di sini ya dihukumi sama dengan muannas, ya.
Ini meskipun tidak berakhir dengan tun. Hadhihi yadun qawiyyun. Ini adalah tangan yang kuat. Ini adalah tangan yang kuat. Harus berakhir dengan tun karena di sini manusia itu punya tangan dua, ya, kedua tangan. Maka kata tunjuknya menggunakan hadhihi. Jadi hadhihi ini muannas, ainun ini muannas, sifatnya juga muannas. Hadhihi yadun, ini hadhihi ini muannas, yadun ini muannas, qawiyatun ini sifatnya adalah muannas. Hadhihi yadun qawiyatun, ini adalah tangan yang kuat. Ini tangan yang kuat. Ini tangan yang kuat. Di sini harus berakhir dengan tun. Harus berakhir dengan tun. Hadhihi rijlun jamilatun. Hadhihi rijlun jamilatun. Ini adalah kaki yang indah. Ini adalah kaki yang indah. Di sini juga harus berakhir dengan tun. Itu anak-anak. Jadi pelajaran pada hari ini, ya, mohon untuk diperhatikan betul-betul. Ini kalian bisa dibuka pada halaman, ya, di PDF itu, ya, bisa dibuka sendiri, dipelajari sendiri, ya. Insya Allah kalau kalian serius dicermati, insya Allah bisa menjawab. Itu anak-anak materi pada hari ini, ya. Mari kita tutup dengan pembacaan ilal liqa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.